Senin tanggal 17 Indonesia merdeka. Yang ke berapa ya Om Tante? 75. 75. Wow, Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Walaupun kita tidak bisa merayakannya di sekolah, tapi kita bisa merasakan semangatnya ya. Salam sekali lagi kita bilang merdeka. Merdeka. Ya, kita hari ini akan memulai ibadah. Kali ini Tante Tiur ditemani oleh Tante Bonita, Om Ramses, Halo. Tante Agnes, Om Jonathan, satu lagi Om Farel. Mana kita panggil Om Farel? Nah, ini nih yang setia main mengiringi musik kita ya. Terima kasih Om Farel. Ya, adik-adik yang semangat ya. Kita mau bergembira bersama. Semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Kita angkat pujian pertama. Akulah pahlawan Kristus. Siap ya? Oke. Untuk memulai, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah kembali. Biarlah sukacita yang daripadamu akan menyertai kami dan kasih Tuhan Yesus mengurapi kami semua. Berkati Om Tante yang akan memimpin ibadah Tuhan. Berkati adik-adik semua yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat ya? Kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Kita katakan ini hari yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian sama-sama ya. Ikutin gaya Om Tantenya. Lagunya It's a great day to praise the Lord. Bisa ya? Oke, Om.
adik-adik masih semangat ya? Masih Om. Kita mau memuji Tuhan lagi, kita menyanyi Allahku besar. Oke, musik. Adik-adik, kita akan membacakan hukum Tuhan. Semua sama-sama ya, di rumah juga ikut berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Adik-adik masih semangat? Semangat. Coba, Laskar Kristus. Siap. Nah adik-adik, biar kita lebih semangat lagi, sekarang kita mau angkat pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Bisa kan? Bisa dong. Jangan lupa pakai gayanya. Oke, musik Om. Bersuka, hidup di setiap waktu.
waktunya untuk kita memberikan persembahan kita. Ingat ya adik-adik, persembahan kita ada 2. Yang pertama itu untuk kita serahkan nanti ke gereja, dan satu lagi akan dipergunakan untuk program-program komisi sekolah minggu. Nah, kalau adik-adik nanti sudah mengumpulkan persembahannya, minta tolong untuk mama dan papa kalau misalnya nanti ibadah ke gereja Haroy, bisa dititipkan ke majelis untuk disampaikan ke komisi sekolah minggu. Nah, sudah siap semua persembahannya? Coba dilipat yang rapi, gimana kalau misalnya persembahan? Karena memberikan yang terbaik buat Tuhan, jadi harus dilipat yang rapi ya, jangan dikul-kul. Oke? Sekarang kita mau persembahan, sambil persembahan kita menyanyi Di sini aku bawa Tuhan. Bisa kan ya? Yuk, musik om. Berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Amin. Oke adik-adik, semua masih semangat? Harus semangat, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Siap. Alkitabnya siap? Siap. Oke, sebelum mendengar firman Tuhan kita mengangkat pujian Read your Bible, pray every day. Pasti tahu lagunya ya? Pasti dong. Musik. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hati adik-adik, berkati hamba-Mu juga yang akan membawakan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, nah Tante Agnes mau tanya, siapa di sini yang punya cita-cita, ya punya keinginan, pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi apa ya, tentara, atau mau jadi polisi? Iya, Tante Agnes juga waktu kecil dulu punya cita-cita dulu ya, punya cita-cita pengen jadi tentara atau jadi polisi. Tapi sekarang Tante Agnes nggak jadi apa-apa, adik-adik, nggak jadi polisi apa tentara. Tapi sekarang Tante Agnes menjadi
pekerja untuk Tuhan ya, jadi guru sekolah minggu, tapi juga jadi apa? Ya, yang kerja itu keliling-keliling. Ya, untuk semua kita punya keinginan, punya cita-cita, pastinya kita minta sama Tuhan. Bener nggak? Ya, minggu yang lalu Tante Bonita kan cerita nih, ada Nabi Samuel ya, dia mencari anak dari siapa? Bapak Isa ya. Nah, adik-adik saat itu Nabi Samuel mencari nih anaknya. Dari 7 anak ternyata yang ditampilin badannya yang cakep-cakep, ganteng-ganteng ya mukanya. Ternyata rupanya masih ada satu yang belum ditampilkan adik-adik. Siapa yo? Depannya D, belakangnya D. Nah, iya benar. Namanya Daud. Nah, Daud ini akhirnya dimunculkan adik-adik. Perawakannya ganteng, cakep ya adik-adik walaupun badannya kecil. Akhirnya Daud menjadi seorang raja yang menggantikan raja siapa? Raja Saul ya. Nah, singkat cerita nih adik-adik, sekarang setelah menjadi raja ya, Raja Daud itu memiliki rumah yang bagus, megah ya adik-adik, istana yang megah ya adik-adik, penuh dengan peralatan yang luar biasa ya adik-adik ya. Tempat duduknya cakep ya, dindingnya bagus-bagus dari kayu aras adik-adik. Dan kemudian pengamanannya super ketat adik-adik, yang akan mengamankan Raja Daud dengan yang badannya gede-gede ya, bodyguardnya tuh gede-gede. Dan akan mengamankan Raja Daud dari mana? Dari musuh-musuh yang ada di sekeliling Raja Daud adik-adik ya. Nah, tapi Raja Daud senang gak adik-adik? Sudah memiliki itu semua, senang gak Raja Daud? Nyata tidak adik-adik. Raja Daud tetap saja merasa tidak nyaman. Tahu nggak tidak nyamannya kenapa? Karena Raja Daud melihat tabut Allah masih di dalam tenda adik-adik ya. Tidak ada rumahnya tapi di dalam tenda ya, atau kemah adik-adik ya. Nah, akhirnya Raja Daud pun bingung. Aduh, aku sedih sekali ya. Aku tidak membuatkan rumah buat Tuhan, kata Raja Daud adik-adik. Raja Daud kemudian memanggil Nabi Nathan. Tan, sini deh Tan, gitu ya adik-adik ya. Nah, lalu Nabi Nathan datang adik-adik, datang ketemu Raja Daud. Nathan pun menyatakan, ada apa rajaku? Wah, Raja Daud langsung bilang ke Nabi Nathan, Tan, ini aku lagi sedih nih Tan, gimana ya? Kenapa rajaku? Kata Nabi Nathan. Begini, aku tinggal di rumah yang bagus sekali, tetapi Tuhan tidak ada rumahnya. Padahal Tuhan itu sudah baik loh sama saya, kata raja. Lalu Nabi Nathan, terus saya tidak enak loh sama Tuhan karena saya tinggal di rumah yang bagus, Tuhan gak punya rumah, kata raja seperti itu. Adik-adik, akhirnya Nabi Nathan ngomong sama Raja Daud. Raja, gini saja, apa yang ingin raja perbuat, ya buatlah rumah buat Tuhan, kata Nabi Nathan. Oh, raja senang sekali adik-adik ya, karena Nabi Nathan menyetujui apa yang keinginan Raja Daud. Tapi tiba-tiba malam itu juga Tuhan datang adik-adik. Tuhan datang bertemu dengan Nabi Nathan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Ternyata Tuhan ngomong gini adik-adik. Nathan, kata Tuhan, coba sini sebentar. Nathan, tolong sampaikan sama Daud. Apa yang menjadi keinginan Daud? Saya rasa saya tidak seperti itu, kata Tuhan. Wah, Tuhan langsung bilang lagi kepada Nabi Nathan. Nathan, perlu kamu ketahui, saya tidak pernah sama sekali meminta rumah. Ya, selama saya menemani bangsa Israel hingga keluar dari Mesir, saya tidak pernah meminta rumah kepada siapapun. Saya punya rencana yang sangat besar, di mana nanti rumah saya akan dibangun oleh keturunan Raja Daud. Nah, adik-adik, kemudian dikatakan oleh Tuhan bahwa nanti keturunan Raja Daud dan tatanya akan dikokohkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan keluarganya akan hidup senang ya adik-adik ya. Nah,
Kemudian Tuhan bilang, tolong sampaikan sama Daud. Nah, setelah itu Nabi Nathan pun menemui Raja Daud dan menyampaikan hal tersebut kepada Raja Daud. Adik-adik ya. Ya, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan ya. Yang dapat kita ambil catatan yang penting adalah pertama mengenai keinginan Daud untuk membangun rumah Tuhan ya, untuk membangun rumah Tuhan, tetapi Tuhan Allah menolak ya keinginan Daud itu, meskipun keinginan itu sangat baik adik-adik. Nah, yang kedua adalah mengenai rencana besar dari Tuhan, yaitu untuk keluarga dan keturunan Raja Daud, di mana keturunan Raja Daud yang akan membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, bagaimana dengan keseharian kita adik-adik terhadap dari firman yang kita telah baca? Yang pertama adalah bahwa mengenai keinginan ya. Keinginan Raja Daud tentunya untuk membangun rumah Tuhan itu adalah hal yang baik ya adik-adik ya. Tetapi di sini Tuhan melihat adik-adik bahwa keinginan tersebut Tuhan tolak karena ada rencana yang sangat Tuhan inginkan yang akan Tuhan lakukan ya. Bukan berarti itu tidak baik adik-adik keinginan Daud untuk membangun rumah Tuhan. Bukan berarti itu tidak baik. Tetapi Tuhan hanya menundanya adik-adik. Karena ada yang ingin Tuhan lakukan. Nah, sama seperti adik-adik mungkin ya kalau di rumah ya kita punya keinginan untuk belajar sepeda ya, karena adik-adik kan masih kecil tuh ya belajar sepeda, karena sekarang banyak yang naik sepeda. Tahu-tahu adik-adik jatuh nih lagi belajar ya, kemudian ada adik nangis. Nah, saat mama papa bilang ayo belajar lagi, nah adik-adik nggak mau, sakit, jatuh, capek gitu ya. Nah, adik-adik harus tetap rajin ya naik sepedanya, jangan sampai mundur ya. Tetap percaya adik-adik nanti pasti akan bisa ya. Nah, kalau untuk yang lain bagaimana? Nah, keinginan yang lain misalnya nih, sekarang kan kita lagi belajar di rumah ya adik-adik. Kadang kan bikin stres juga, kita nggak bisa ketemu guru kita ya, kita harus belajar daring ya. Kemudian kita harus membuat tugas-tugas yang menumpuk ya adik-adik ya, bikin stres. Nah, adik-adik, Tuhan ingin adik-adik tuh tetap semangat belajarnya ya. Meskipun ada nilai adik-adik yang mungkin nilainya buruk, jelek gitu ya bagi adik-adik ya. Tetapi adik-adik harus tetap semangat belajarnya ya. Jangan mundur ya. Percaya pasti Tuhan akan membantu adik-adik. Yang penting adik-adik semangat belajarnya. Nah, bagaimana dengan rencana besar? Ya, seperti yang kita lihat tadi, ada rencana besar bagi Bapak Daud dan keluarganya, di mana Tuhan menginginkan keturunan dari Raja Daud yang akan membangun bait Allah. Nah, untuk adik-adik sendiri pastinya Tuhan punya rencana besar. Ya, adik-adik yang tadi kita punya cita-cita tuh, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pastinya cita-cita adik-adik akan dilihat oleh Tuhan nih, motivasinya bagaimana dulu ya. Jangan karena aku lihat dokter bagus nih ya, duitnya banyak, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan. Nah, adik-adik pastinya Tuhan lihat motivasi adik-adik mau jadi dokter tuh buat apa. Kalau motivasi adik-adik karena uang, ya pasti Tuhan mikir lagi deh adik-adik. Tapi kalau motivasi adik-adik menjadi dokter untuk menyembuhkan orang banyak, untuk menemukan vaksin. Nah, yang sekarang nih COVID-19 ini ya, virus Corona, adik-adik pengen nemukan itu. Pasti Tuhan akan penuhin keinginan adik-adik. Kalau misalnya jadi tentara, adik-adik pengen jadi tentara, tapi karena untuk balas dendam sama temennya. Jangan adik-adik ya. Pasti Tuhan tidak akan dipenuhi apa yang keinginan adik-adik, cita-cita adik-adik. Kalau untuk keinginan itu cita-cita, doakan motivasinya apa. Mulai kapan doanya? Mulai dari sekarang adik-adik. Adik-adik harus mendoakan apa yang menjadi keinginan adik-adik. Ya, apa yang menjadi cita-cita adik-adik. Adik-adik harus percaya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Tuhan tidak pernah membuat rencana buat adik-adik itu yang jelek adik-adik. Rencana Tuhan pasti bagus buat adik-adik. Buat mama papa, buat tante dan om yang ada di gereja Laharoy. Kalau untuk adik-adik pastinya juga dari guru sekolah minggu ya.
kita selalu kan mengajarkan adik-adik untuk rajin ke gereja, untuk berdoa. Kalau dari guru-guru sekolah minggu berharap ya adik-adik bisa jadi pengganti guru-guru, ya jadi guru sekolah minggu, ya selain bekerja tapi juga bisa menjadi pelayan Tuhan. Sama seperti dari Raja Daud adik-adik. Kenapa Tuhan mempercayakan keturunan dari Raja Daud yang akan membangun bait Allah? Karena Tuhan tahu Raja Daud adalah raja yang taat adik-adik. Pastinya Raja Daud juga akan mengajarkan yang baik buat keturunannya. Nah, untuk adik-adik sendiri, pastinya Tuhan juga ingin adik-adik membuat yang terbaik buat Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, apapun yang adik-adik doakan, apapun yang adik-adik inginkan, selalu adik-adik ucapkan dalam doa dengan rasa percaya dan rasa syukur sama Tuhan ya. Dan percaya rencana Tuhan bagi adik-adik adalah rencana yang indah dan penuh damai sejahtera. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, tadi sudah dengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Tata Agnes. Ngerti gak? Paham ya? Iya dong ya. Seperti cerita dari Tata Agnes ya, Daud itu punya keinginan yang besar adik-adik ya, memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak setuju adik-adik ya. Tapi walaupun Tuhan tidak setuju, Daud berusaha ya Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan juga bukan berarti tidak suka kepada Daud ya. Tuhan punya rencana yang lain ya buat Daud, rencana yang terbaik. Gak cuma buat Daud tapi buat kita semua. Allah itu sungguh baik. Ya kita harus firman Tuhan, kita menyanyi Allah itu baik. Bisa dong. Oke, Farol. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah, mari kita sama-sama berdoa syafaat ya. Nah adik-adik yang kecil, jangan lupa sikap berdoanya yang baik ya, tangannya taruh di dada. Yuk sebelum kita mulai kita nyanyikan satu lipat tangan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Bagaimana begitu kasih setia Tuhan kepada Raja Daud. Bagaimana keinginan-keinginan Raja Daud meskipun Tuhan tidak memenuhinya, tetapi kasih Tuhan tidak pernah bersudahan kepada Raja Daud. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk selalu percaya apapun yang menjadi rencana Tuhan bagi kami semua, pastinya rencana yang penuh keindahan dan penuh dengan damai sejahtera. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu taat, yang selalu rajin berdoa, yang selalu
mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati orang tua kami, berikan umur panjang dan juga kesehatan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti hati kedua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, untuk mereka yang sakit, biarlah Engkau pulihkan Tuhan dari sakit penyakitnya Tuhan, biarlah tangan-tangan para dokter, dan juga obat-obatan mereka minum Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, saat ini kami menghadapi pandemi Tuhan COVID-19 yang banyak sekali meningkat Tuhan. Untuk kondisi-kondisinya Tuhan, kami percaya Tuhan, di balik semuanya ini Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah. Tuhan juga akan membantu agar vaksin yang saat ini sedang dibuat dapat segera ada ya Tuhan, untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang menderita COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati Tuhan, baik dari pelayanannya, pekerjaannya, dari keluarganya juga Tuhan. Engkau juga menyediakan Tuhan teman hidup bagi guru-guru Tuhan yang saat ini masih membutuhkan pasangan hidupnya Tuhan Yesus. Kami percaya yang terbaik akan Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk gereja Laharoy, untuk Bapak Pendeta, untuk majelisnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan di gereja ini Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Kau berikan, untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Hingga saat ini kami semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu, Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih dan karunia dari Allah Bapa, menyertai adik-adik, om dan tante dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selesailah sekolah minggu. Semua ya, siap? Oke, Om.
Juga jangan lupa banyak makan vitamin ya, vitamin buah-buahan, dan jangan lupa banyak minum air putih yang banyak supaya sehat. Lapor! Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Kalau keluar adik-adik ya. Siap! Lapor. Jangan lupa berolahraga biar tetap sehat dan juga berjemur di pagi hari. Oke, jangan lama-lama. Siap? Laporan selesai. Berangkat. Kami, guru-guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.